Halo, selamat datang di video pertama gua di channel YouTube ini, di channel YouTube Andika Maulana, di channel gua. Perasaan tadi gua nggak mau nyebut nama, cuman nggak masalah. Oke, gua bakalan bukan kasih tahu sih, pengen sharing aja sama kalian. Jadi kenapa gua bisa mau untuk bikin video kayak gini? Karena nanti gua bakalan kasih tahu alasannya. Ini sebenarnya untuk cerita pengalaman gua aja. Dan sebelumnya juga ada beberapa video di channel YouTube ini, tapi channel YouTube-nya itu yang kayak masih yang ibarat yang apa tuh, pokoknya yang receh lah ya. Nah, tapi gue buat video beneran itu ya hari ini, dan ini adalah video pertama gue. Semoga kalian bisa ikut menikmati, kalian juga bisa ikut serta untuk saling support, dan kalian pokoknya bisa menikmati lah walaupun agak sedikit receh. Dan tidak lupa lagi, hari ini gue nggak sendirian. Hari ini gue lagi sama teman gue juga, yang seperti kalian lihat di sebelah gue. Ini adalah Ricky Firmansyah. Dia ini adalah teman sekolah gue, dan dia adalah orang yang punya channel amatir podcast di YouTube ataupun di Spotify. Nah, nanti buat kalian yang penasaran sama isi podcastnya teman gue ini, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Nanti di bawah ini gue tulis channel YouTube dan akun podcastnya, akun Spotify-nya dia. Karena ada 2 atau 3 episode gue ada di dalam podcast itu. Seperti itu. Kenalin dulu, Ki. Ya, gue Ricky. Udah dikenalin tadi kan? Enggak, tapi untuk lebih ininya lagi. Jadi biar teman-teman di subscriber gue ini tahu gitu loh, lo itu siapa, terus lo itu apanya gua, temen gua dari kapan. Gua Ricky, temen Andika dari STM, kenal di STM. Betul. Sampai sekarang temenan ya. Udah. Alhamdulillah. Semoga ya gitulah. Lancar-lancar aja ke depan. Oke, dan lu kasih pertanyaan ke gua biar gua nanti enak kejawabnya gitu. Jadi biar gua nggak. Dan akhirnya dia mau mulai YouTube gara-gara gua juga. Ya, salah satu alasannya itu. Iya, dan kenapa? Dan untuk lebih jelasnya lagi, kenapa lu mau mulai YouTube sih? Gua itu sebenarnya mulai. Sebenarnya kan gue juga yang Iya. Nah dulu ya, ini sebenarnya salah satu alasannya gue mau untuk gue bikin video ini karena ada campur tangan, ada support system dari teman gue, Ricky Firmansyah gitu. Jadi gue itu awalnya di channel YouTube gue nggak tahu kalau misalkan kayak harus bikin video-video ini, video itu, video apa-apalah, gue nggak tahu. Cuman kayak semakin majunya teknologi dan banyak vlogger-vlogger, banyak juga yang tentang sharing di YouTube dan apa. Gue salah satu penikmat yang nonton channel-channel YouTube yang ada di sini di Indonesia, maksudnya nggak di luar di Indonesia, artis-artis dan lain sebagainya macam lah, YouTuber juga. Dan gue itu udah ngupload di YouTube itu kayak video-video editan gue, kayak video-video receh gitu, kayak misalkan cuma durasinya berapa menit, berapa detik, terus kayak gue main upload aja gitu. Nah, kalian bisa lihat aja di koleksi video yang ada di channel gue. Kalian bisa lihat satu-satu, atau enggak kalian cukup dukunglah, support, atau enggak di subscribe gitu. Nah, alasan gue untuk mau bikin video hari ini itu karena 3 hari yang lalu ya, gue ke rumah Ricky. Itu gue kayak ngobrol. Rencana awalnya dia bikin podcast, terus dia ngajakin gue untuk bisa masuk di podcast amatirnya dia. Dan gue pikir gue lagi ada waktu dan gue lagi nggak ada kesibukan apa-apa, jadi gue mau untuk ikut gabung di podcast amatirnya dia. Terus gue nyoba terus kayak ya ngobrol-ngobrol ngalur ngidul gitu aja, tapi tetap ada arahnya gitu, tapi tetap ada topik yang kita bahas, yaitu ada beberapa yang kalian bisa lihat aja langsung nanti di podcast di Spotify atau enggak di channel YouTube Ricky yang ada di deskripsi di bawah ini. Itu ada beberapa, terus gue ngerasa kayak asik juga gitu ya kan. Awalnya memang gue kayak ada keinginan buat gue pengen coba. Itu sempat kepikiran setelah buat podcast bareng sama Ricky. Itu gue sempat kepikiran kayak gue pengen buat vlog, gue pengen bikin konten-konten ya kayak video-video begini aja gitu loh, video interview, interaksi, kayak ngomong-ngomong ngalur ngidul gitu kan. Awalnya kepikiran gitu, tapi setelah dibawa tidur besoknya udah nggak kepikiran lagi gitu loh. Jadi kayak
Dan untuk hari ini gue bisa dan gue mau karena ada support system dan ada unsur pemaksaan dari Ricky. Nah, tapi gitu. kan buat lo juga. Buat gue, cuman ya gue Buat Anda juga. serahkan kepada kalian semua, semoga kalian sedikit bisa menikmati. Dan gue berharap sih kayak gue bikin video ini terus kalian bisa kayak kasih saran gitu loh di komen bawah, atau enggak kalian bisa langsung DM ke Instagram gue kayak coba dong lo bikin tentang ini dong, coba dong lo tentang bahas ini dong, coba dong gini. Gue kayak pengen ada kritikan dari kalian juga supaya apa, supaya gue tetap konsisten, supaya gue tetap kayak bisa meningkatkan mood gue untuk terus bisa bikin video ini gitu. Itu udahlah pokoknya gue bisa bikin video hari ini karena support system dari teman gue ada Ricky Firmansyah gitu. Jadi karena apa? Karena nanggung banget lo kalau nggak bikin YouTube, tau kalau lo kan bikin konten kecil-kecil di IG kan dan sedikit. Bukan konten sih kalau di Instagram itu kan FYI ya guys, sebenarnya karena Ricky nggak main Instagram, jadi sebenarnya kalau misalkan di Instagram itu gue maaf ya kalau misalkan gue salah juga, kayak story biasa gitu, kayak foto, kayak bumerang, kayak hands free, terus kayak bikin video-video gitu, bukan konten sih sebenarnya. Paling kayak cuman bikin kayak hai guys gue lagi nongkrong nih, paling gitu doang. Tapi kan seneng kan lo untuk lakukan itu? Ya memang kalau misalkan dibilang gue senang untuk di depan kamera memang suka, cuman mungkin ada yang ngerasa sama kayak gue yang ngerasainnya begini loh, kayak gue suka di depan kamera tapi di saat untuk bikin video yang benar-benar tersusun ter apa ya, yang berarah deskripsi gitu. Ya pokoknya ada skripnya gitu loh. Walaupun ini gue nggak bikin skrip, maksudnya ini gue emang nggak bikin skrip, gue cuman kayak ya sharing aja tentang pengalaman gue kenapa gue bisa bikin video ini. Ya udah, jadi kayak gue ngerasanya sih apa sih? Ya, gue bingung, lupa tadi. Ngomongnya santai. Kalau gue tadi dulu gara-gara lo ngeliat lo gue ngeliat aus gue juga aus. Bentar ya, gue minum dulu ya. Dia mah nggak bisa santai kalau di depan kamera, entah kenapa. Gitu. Jadi perfect. Karena memang gue sebenarnya suka juga di depan kamera, suka juga untuk public speaking, suka juga untuk ngebacot yang sana sini, yang ibaratnya mungkin ada beberapa teman gue kalau setiap gue ngebacot di Instagram, mungkin setelah ini kalian bisa follow Instagram gue, jadi kalian bisa ngeliat aktivitas di Instastory gue kayak apa aja. Iya. Cuman teman-teman gue banyak yang bilang ke gue itu kalau gue itu sebenarnya kayak tukang nyinyir, gue yang kayak cari masalah sama orang gitu. Sebenarnya sih enggak ya, gue percaya dan gue yakin setiap masalah itu pasti akan pasti berawal ada apa ya, ada penyebabnya. Nggak mungkin gue tiba-tiba yang kayak ribut sama orang, tiba-tiba yang kayak apa ya, ngeblok atau nge-unfollow orang temen gue sendiri, nggak mungkin, pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu yang gue orangnya yang kritis, jadi yang kayak misalkan ada orang yang ibaratnya ngomong ABC dan gue nggak terima dan itu gue rasa nggak benar gitu, gue wajib untuk meluruskan. Dan mungkin dengan cara meluruskan gue, mungkin teman gue tersindir atau apa dan dianggap mungkin gue cari masalah atau gimana gitu. Kalau di Instagram, kalau kehidupan di Instagram. Tapi kalau kehidupan di YouTube, gue kayak pengen baru memulai sih. Semoga fardulillahi ta'ala gue bisa konsisten untuk. Tapi kenapa lu nggak dari dulu mencoba masuk YouTube gitu buat video kecil? Kan tadi gue udah bilang dong di awal. Jadi gue gini, enggak beneran kayak di awal banget gitu. Kan lu juga pernah lihat gue buat YouTube. Iya, nih kan tadi gue bilang. Jadi gue itu sebenarnya dari dulu kayak setelah dari dulu kayak ngelihat vlog-vlog yang ada di yang gue nonton yang ataupun apa itu, gue pengen banget. Cuman satu, mungkin gue kayak mood gue untuk susah diatur untuk bikin video. Kedua, mungkin kayak dari segi kamera sistem gue nggak support. Ketiga juga mungkin kayak gue kebanyakan kerja, jadi gue kayak nggak bisa ngatur waktu gitu. Jadi kayak pulang kerja, pulang main ya tidur sampai siang sampai sore, kalau besoknya nggak ada kegiatan lagi gitu. Jadi ceritanya guys, kan sekarang udah mau mulai akhirnya satu video ini. Iya, semoga di video pertama gue ini. Lu nggak mau nanya-nanya tentang YouTube gitu atau gimana? Tentang YouTube. Kalau untuk tentang YouTube sih gue kayak yang apa ya? Ya udahlah, gue jalanin aja yang setahu gue dan yang gue tahu gitu loh, di dunia YouTube tuh kayak begini ya enggak, gue jalanin aja gitu. Kalau di YouTube juga kan kita bisa ngelakuin apa aja, pengen buat video apa aja, lu mau mukbang, mau masak, mau makan doang, mau beli vlog lah, apalah lu mau bacot kayak gini juga buat masuk konten.
gue juga kayak sebenarnya tuh pengen yang kayak apa yang kegiatan gue, apa yang kalau misalkan kegiatan gue lagi ngegiatin suatu hal, terus habis itu tiba-tiba mood gue lagi enak buat gue nge-video, gue bakalan dokumentasiin dan gue bakalan kompilasi sama video-video lain untuk gue masukin ke channel YouTube gue ini. Cuman tergantung mood. Cuman gue jujur kalau misalkan kayak untuk buat di luar, kayak untuk di mana-mana, kayak gue anggapnya ribet gitu loh. Karena gue mikirnya gini loh, gue mikirnya yang kayak gue lagi nongkrong, gue lagi main, gue lagi ke tempat wisata ataupun apa itu, gue bakalan pengen menikmati momen itu. Gue nggak mau yang dirusak dengan kayak gue bikin video ataupun apa gitu. Otomatis kan kayak kenikmatan gue untuk bisa ngerasain momen-momen yang lagi gue jalanin pada saat itu kayak nggak dapat feelnya. Jadi kayak udah deh nggak usah. Jadi mendingan gue ngejalanin, gue bikin aktivitas apa, kalau ada pengalaman-pengalaman baik, buruk, lucu, ataupun konyol, gue bakalan kayak save di memori gue dan bakalan gue share lewat video kayak gini gitu. Atau lu belum nyobain itu kan untuk nge-vlog gitu? Bukan karena emang awalnya emang mikirnya kan nggak nyaman, tapi kalau misalkan lu baru nyoba ternyata nyaman-nyaman aja, bisa dibawa nyaman mah kayaknya bisa-bisa aja gitu. Apa lu karena belum nyoba aja? Pernah nyoba, tapi nggak gua nggak up di YouTube. Gua pernah nyoba, tapi nggak gua up di YouTube karena nyaman apa gimana, apa masih karena waktu itu mood gue cuman kayak, karena mungkin waktu itu gue nggak ada sendiri, gue nggak ada bintang tamu, lah bintang tamu, maksudnya nggak ada lawan bicara, jadi kayak gue monolog, terus kayak gue anggapnya apaan sih, krik gitu loh, terus kayak aduh deh nggak usah di up gitu, karena ya cuman kayak mood gue tuh cuma bentaran doang, mood gue bentaran terus langsung gue bikin video, menurut gue kayaknya nggak bakalan gue up deh, ya udah nggak gue up gitu. Jadi ceritanya kayaknya kayaknya tentang kayak kenapa gue bisa ada di YouTube hari ini, ya kayaknya gue kayak gitu doang sih, nggak ada apa lagi. Makanya gue kayak berharap banget sama kalian. Berarti lu suka video-video kayak gini, matanya kayak misalnya taruh kamera di situ, suka terus ngobrol apa? Semoga doain juga, semoga setelah gue buat video pertama gue ini, bukan video pertama ya, maksudnya video perdana yang interview yang ngalur ngidul kayak gini, semoga gue kedepannya makin kayak mood gue makin meningkat, mood gue makin konsisten untuk gue kayak oh yaudah deh gue harus buat ini, oh iya deh gue kayak punya deadline gitu loh, oh gue pokoknya seminggu sekali atau harus nge-up video, atau 2 minggu sekali gue harus nge-up video. Mudah-mudahan gue punya pemikiran dan perasaan yang kayak gitu, mood gue mudah-mudahan aman. Bisa ntar kalau misalnya gue suruh lu dik upload dik gitu, coba jadi kalau misalnya lu nggak upload dik gitu bisa. Nah ya nggak apa-apa kalau misalkan kayak itu, kalau misalkan justru malah kalau misalkan kayak lu nih berperan untuk yang kayak ayo lo upload dik, upload gitu, kayak ngedesak gua, ibaratnya kata kasarnya itu gitu ya kata kasarnya ngedesak gitu. Mungkin gua kayak bakalan oh yaudah kayak Eki bikin, kalau pas gua lagi ada waktu nih kita bikin video, kita bakalan cari topik apa gitu. Makanya gua kayak pengen ada masukan, ada kritikan gitu dari teman-teman untuk kayak coba dong lo bikin konten ini, coba dong lo bikin tentang pembahasan ini. Ya kalau misalkan dari teman-teman semua yang kayak ngasih saran gitu, misalkan kayak tentang ngebahas apa nih yang lagi rame, terus kayak nanti gue bakalan keep itu saran, gue bakalan cari tahu dulu berita sumber-sumber akuratnya. Setelah itu gue bakalan reaction ke channel YouTube gue kayak gini. Atau lu bikin YouTube, bikin vlog gitu ya, kalau lu bikin vlog. Tapi karena lu mungkin gak nyaman karena lu harus ngomong ke kamera gitu, atau lu gini aja nge-vlog tapi nggak usah fokus kamera, lu megang aja kamera tapi lu fokus apa yang lu jalanin di pas lagi jalan-jalan atau apa gitu di vlog lu. Jatuhnya daily vlog kan. Iya, tapi nggak ngomong ke kamera, kayak ya udah biarkan orang lain tuh ngelihat apa yang lu lakukan, nggak usah berinteraksi karena banyak juga yang kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu sih kayak apa ya, gue kurang enak aja kalau misalnya nggak ada narasi, nggak ada dialog gitu loh. Tapi ya lu berdialog sama orang, misalnya lu ngajak teman pas lagi buat vlog, lu biar berdialog aja sama mereka gitu. Karena banyak tuh kalau lu lihat deh. Emang banyak, cuman ya udahlah, lihat nanti aja. Kalau misalkan emang untuk di vlog-vlog yang gue lagi di tempat-tempat apa gitu ya, tongkrongan ataupun apa, nanti lihat nanti aja. Kalau mood gue lagi enak, gue bakalan buat videonya. Tapi kalau misalkan enggak ya, paling gue bakalan videonya kayak gini gitu loh. Paling gue kayak ada yang Q&A, tanya jawab lebih nyaman gitu. Jadi kayak lebih better sih. Terus gue juga lebih ngerasain kayak ya gue mau ngomong kayak gimana juga bodo amat gitu loh. Terus apa lagi ya, setelah itu gue udah sih kayak pembahasan kayaknya
Soalnya kalau YouTube lu mau YouTube gimana? Dan lu mau nyari penontonnya kayak gimana? Apa lu mau bocil apa mau siapa aja atau emang khusus buat orang-orang? Bocil. Gua kayak nggak menargetkan konten gue tuh harus buat siapa, enggak. Gue berharapnya konten gue itu buat semua umur. Mungkin dari anak-anak yang baru lahir, kalau misalkan dia udah bisa denger nih, dia dengerin aja vlog gue maknya suruh ngedengerin ini vlog kasih ini gitu. Biar dia bisa menikmati suara-suara kemerduan gue ini dari lahir gitu. Kalian gibah deh. Iya, jadi seru juga sih sebenarnya konten-konten gibah gitu ya. Cuman kan gibah itu dosa, kalian mau tahu dong. Kan sebentar lagi kita bulan puasa, jadi nggak boleh ngegibahin orang gitu. Ngegibah itu. Tapi gue mau nanya nih sama lo. Apa? Menurut lo itu bukan menurut lo sih, gue pengen nanya kenapa lo cuman mau ada di podcast no on cam, jadi lo nggak muncul di kamera, kenapa? Karena menurut gua muka gua kayak nggak pantas aja di kamera. Padahal nggak ada yang body shaming guys, cuman dia itu insecure. Kayak lebih baik suara deh, dan suara gua juga gua percaya kalau suara gua tuh nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Cuman emang gua Kan lo membahas bukan menyanyi, jadi Ya, lo nggak perlu suara bagus. ya kan kalau ngebahas sesuatu kan pasti orang juga suka suara yang berat juga kan, yang suaranya. Itu mah untuk Crispy. penyiar radio sih gua rasa. Ya emang. Penyiar radio. Terus lu kan udah sempet beberapa nih kayak skip nggak bikin konten ya kan? Iya. Lu terakhir nge-up podcast amatir lo itu kapan? Berapa lama? Kapan sih? Berapa lama maksudnya? Kapan terakhir kali? Terakhir kali lu ngupload gitu loh. Yang Aduh sama maaf lu ya. Yang sama lu? Yang sama lu yang buat di rumah? Iya maksud gue berapa tanggal berapa? Mungkin seminggu yang lalu ya? Kalau Ada seminggu. kalau yang gua kan uploadnya di Spotify, Iya. di apa, di jaring podcast lah kayak tempat-tempat podcast ya. Selain Spotify kan ada Apple Podcast gitu ya kan. Itu pasti gua upload paling awal itu di situ. Terus beberapa hari baru gua uploadnya di YouTube. Walaupun gue yakin kalau di podcast di YouTube tuh kayaknya jarang ada yang ngeliat, apalagi cuma suara doang. Karena kayaknya kaum masyarakat YouTube itu kayak lebih suka dia yang ngelihat langsung kayak kita ngebawain apa terus ekspresi kita gimana, terus kayak apa ya, kelihatan gitu jutek ramah atau mukanya kita tuh kelihatan sama mereka gitu. Jadi kayak mereka lebih seneng, lebih terhibur sih gitu kan. Kalau misal kalau suara itu kan gue pribadi ya awal-awal kayak Ricky punya podcast yang suara doang gitu, gue kayak dengerin radio lama, tau gak sih, kayak dengerin cuman kayak makin Padahal kesini nggak ada lagunya podcast mah. iya, cuman makin kesini tuh kayak ya udahlah, karena memang kan setiap orang kan kayak punya caranya masing-masing kayak gimana. Mungkin kayak Ricky beda dari gue 180 derajat, mungkin gue yang suka di depan kamera, tapi kalau Ricky kan yang kayak dia nggak mau yang di depan kamera gitu. Cuman perdana banget nih di video pertama kali gue ini dia muncul di kamera gue, dia muncul di kamera ya. depan kamera yang kalian bisa lihat. Jadi Ini kalian gini nih orang. jadi ini yang Ricky di belakang ini, amatir kes. nah yang ada di yang Ganteng. punya suara di belakang amatir cast di Spotify ataupun di YouTube-nya dia, nanti yang gue tulis di Deskripsi. di deskripsi bawah ini kalian bisa lihat. Kalau misalnya dengar suaranya, oh begini, oh suaranya kayak gini, orangnya kayak gimana sih, nah kalian lihat aja video gue yang ini, di video pertama gue. Ini no edit kayaknya ini suaranya nggak bakal dibagusin juga kalau di YouTube kan. Kalau di podcast gua kan dibagusin pasti kan. Enggak sih ya, lihat nanti lah ya, lihat nanti editing, karena video ini FYI yang edit itu dia bukan gue, jadi gue cuma buat video, nanti yang edit dia. Kayak susah apa kalau ngedit suara biar diberatin ke di podcast gua, susah di sini mah. Iya, maksudnya ya seenggaknya yang nggak perlu di suaranya dialusin ataupun apa. Ini mah gue tuh video gue ini no edit no sensor. Tapi tadi kenapa gue bilang edit ya? Maksudnya paling edit cuman di timeline gitu-gitu Kalau doang. aja kalau misalnya bagus aja nggak ada yang perlu diubah mah tinggal upload gitu. Gampang. Cuman kan gue Kalau thumbnail, timeline. timeline. Norak lu. Gue ya. Yang salah. Kenapa gue yang diteriakin? Gitu guys, pokoknya jadi gue harapnya kayak gitu ya. Ini video pertama, jadi kalau jelek nggak apa-apa ya. Mohon Kalau maaf. misalnya ada bocor-bocor soal. Minal aizin wal faizin, mohon maafin kalau misalkan ada kayak apaan Masih sih? lama. Ini video apaan sih, anjing gitu, kayak gak usah ditonton. Ya, Karena tonton video lah ini- 1-2 detik ya, klik aja biar viewersnya nambah. Karena video ini sebenarnya itu cuma buat fansnya Andika, karena ada pasti fansnya. Ya kan? Hai. Ada, lu punya fans, tau gak? Lu punya fans, walaupun cuma beberapa. Masih ingat kan waktu di warnet waktu itu? Warnet. Andika artis IG. Ya.
ya di atas langit masih ada Hotman Paris. Jadi gue nggak boleh yang kayak gimana. Apalagi ya, gue karena suka bingung sih karena ini ada video pertama gue juga bingung mau ngebahas apa. Bago cincong yang berminyak. Kayak pembahasan untuk alasan gue kenapa gue bisa mau bikin video YouTube, gue anggap sudah selesai ya guys. Sekarang gue boleh gak sih untuk nambahin pembahasan? Lu nggak nanya gimana YouTube, apa gimana cara lu buat YouTube gitu, gimana bagusnya? Ya nanya sama siapa lo? Ya mungkin kalau gue tahu. Ya kan tadi gue udah tanyanya nggak kayak kan lu bilang tadi kenapa lu nggak nanya. Gue bilang kalau untuk YouTube kayak beberapa gue tau lah karena gue kan dapat referensi dari yang video-video yang gue tonton kan. Ya, oke. Tapi kalau misalkan kecuali gue ngedit sendiri, kecuali gue yang kayak gimana mungkin gue butuh saran. Tapi kalau untuk yang kayak dialog begini ya, ini kan gue nggak bisa nanya sama orang, pasti kan dari mulut gue sendiri ya. Keluar dari mulut pasti kan dibikin dari hati gitu. Udah kalau misalkan kayak untuk yang masalah alasan gue kenapa gue mau bikin video itu udah selesai gue anggap. Dan sekarang gue kayak pengen tanya, karena kebetulan lagi ada lu nih, gue pengen tanya tentang ya lu aja, perjalanan lu awal mulai podcast Ya, itu mending, kapan? mending itu dibuat konten selanjutnya aja, ntar beda ini lo kan lumayan buat konten, tambahan konten. Itu kali ya. Ya udah deh, pokoknya Ya tapi apa, mau bahas apa dulu? Kalau emang udah nggak ada ya mendingan di stop aja sih. enggak, nanti gue itu Ya kan? untuk pembahasan gue bakalan nanya kenapa Ricky bisa ngebangun podcast amatirannya itu. Itu buat konten ke depan aja karena Itu nanti gue bakalan nambung. buat di episode kedua. Jadi ini untuk video pertama cukup sampai sini dulu. Gue cuman kayak ngejelasin tujuan gue apa dan alasan gue apa. Dan gue berharap pokoknya semua teman-teman bisa nge-support, bisa gue yakin sih banyak yang nggak ngerti kayaknya. subscribe, bisa like, bisa komennya yang komen kritik nggak apa-apa, gue terima, gue tampung. Dan karena kritikan bisa ngebangun gue gitu loh. Terus gue minta untuk komen, kasih saran kira-kira gue bakalan bikin tentang apa lagi gitu ya. Dan tapi jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen. Tadi gue udah jawab ya, tadi kan gue udah kasih tahu Di share. tapi kalau kalian mau share ke teman-teman kalian, boleh di share banget, boleh banget gitu ya. Cukup sih sampai sini. Kita thumbnail dulu, thumbnail foto aja sih, thumbnail masih ada gitu. Ya, oke guys, terima kasih udah menyaksikan video ini. Dan gua harap kalian bisa bantu untuk saling support, untuk bisa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian berminat untuk share juga ke teman-teman kalian, kalian boleh bantu share juga di video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.